Kalau imamnya itu adalah orang yang tidak terpilih, tidak ada yang suka terus jadi imam, bisa jadi tidak ada yang mau tinggal di situ, tidak ada yang mau menurut. Imamnya kemudian banyak sekali melakukan kesalahan, makmumnya kemudian tidak mau ikut. Ya, tidak mau. Karena memang dalam hadis begitu, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan seorang makhluk kepada siapapun ya, ketika itu dalam persoalan berdosa kepada Allah. Fi musalla qabla an yukabbar zakara fansaraf. Wa qala lana makanakum. Falam nazal qiyaman nantaziru hatta kharaja ilaina. Wa qad iktasal yantufu rasahu ma'an fakabbara fa shalla bina. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun mata yakumun nasu lis-shalah. Yaitu satu bab pembahasan terkait kita akan berjamaah. Kapan kita berada atau berdiri di saf? Apakah sebelum imamnya datang ke safnya, ke tempatnya, atau seperti apa? Hadirin, selama ini di mana-mana kita melihat bahwa kita biasa mengambil saf untuk melaksanakan sholat berjamaah, berdiri untuk melaksanakan sholat, untuk memimpin sholat. Atau bisa jadi ada yang sudah mengatur safnya sebelum imamnya tiba di tempat. Sudah ada imamnya berbaris di sini, baru kemudian imamnya datang. Atau apakah nanti kita memenuhi saf-saf kita setelah kita melihat imamnya berdiri di tempat dia menjadi imam? Itu nanti yang kita akan bahas pada beberapa hadis berikut ini. Seperti yang tadi saya sudah bacakan ya. Ada beberapa hadis, hadirin. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abu Qatadah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Idza uqimatis shalatu fala taqumu hatta tarawni. Apabila salat telah diiqamah, maka jangan kalian berdiri mengambil saf, maksudnya sampai kalian melihat saya. Maksudnya apa? Bahwa ketika sholat sudah diiqamah. Iqamah itu bisa jadi, di sini ulama berbeda ya. Apakah pada saat muazin itu azan kedua, ya biasa kita sebut iqamah kan? Kan dua azan dan iqamah itu dua-duanya disebut dengan azan. Kenapa disebut azan dua-duanya ya? Karena keduanya berfungsi memanggil salat. Makanya dua-duanya disebut dengan azan.
Jadi ada azan yang seperti yang yang biasa kita paham. Itu azan yang pertama, kemudian azan kedua itu adalah ketika memang salat itu betul-betul akan dilaksanakan. Itu namanya qamat. Ya biasa kita sebut dengan istilah itu. Sekalipun sebenarnya dalam hadis itu dua-duanya disebut sebagai azan. Ataukah yang dimaksud dengan fala taqumuni hatta tarawni, ketika muazzinnya mengatakan ketika muazzinnya mengatakan qad qamatis shalah. Kan itu panjang ya. Mulai dari Allahu Akbar sampai seterusnya. Di situ ada kata qad qamatis shalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ya kan? Apakah ketika mengatakan qad qamatis shalah? Atau seperti apa? Tapi kalau kita lihat di sini, Nabi mengatakan ya ketika iqamah. Iqamah itu ya ketika mengatakan qad qamatis shalah. Ya. Fala taqumu hatta tarawni, enggak usah, jangan dulu bergerak. Jangan kalian dulu berdiri sebelum melihat saya. Itu juga artinya apa, hadirin, bahwa Rasulullah SAW pada umumnya melaksanakan kalau ada salat sunnah qabliyah, Nabi pada umumnya melaksanakan salat sunnah qabliyah itu di rumahnya. Jadi salat sunnah qabliyah dulu, baru kemudian dia datang ke masjid. Hanya saja perlu kita pahami bahwa masjid Nabawi pada saat itu kan dekat sekali dari rumah Nabi. Ya kan, sangat dekat. Dan memang hadirin bahwa salat sunnah itu jauh lebih utama dilaksanakan di rumah daripada di masjid. Tentu persoalan ini adalah sangat situasional. Yang dimaksud dengan situasional ya lihat situasinya. Kalau umpamanya rumah kita dekat dari masjid, tentu memang itu bagus. Tapi kalau rumah kita jauh sekali dari masjid, kita salat sunnah dulu, baru kemudian pergi ke masjid, bisa jadi kita ketinggalan takbiratul ihramnya. Sementara mengikuti salat berjamaah mulai dari takbiratul ihram itu tentu jauh lebih afdal daripada yang lain. Ya, jadi itu situasional. Kenapa Nabi melakukan itu, hadirin? Karena memang Nabi menyebutkan bahwa rumah itu sebaiknya dihiasi dengan dua hal. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian dengan dua hal. Pertama adalah salat. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Qur'an di rumah. Tapi yang dimaksud di sini dengan hiasi rumah kita dengan salat, maksudnya itu bukan salat wajib. Maksudnya adalah salat sunnah. Salat sunnah apapun kecuali salat sunnah yang sifatnya syiar. Yang sifatnya syiar itu seperti salat tarawih, seperti salat meminta hujan, ya, seperti salat Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, itu bentuknya syiar. Dan itu tentu jauh lebih bagus dilaksanakan di tempat yang terbuka ya, untuk termasuk di masjid. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, kalau membaca Al-Quran saya kira kapan saja kita bisa membaca Al-Quran. Tapi terlepas dari perbedaan ulama ini, Nabi mengatakan jangan kalian berdiri dulu dari tempatnya hatta tarawni, sebelum kalian melihat saya. Jadi kalau kita sudah lihat Nabi, katakanlah turun dari rumahnya, ya siap-siaplah kita mengambil saf, berdiri dari tempat kita untuk memulai salat, tentu dipimpin oleh imamnya. Ya pada saat itu imamnya adalah Rasulullah. Satu-satunya imam ketika hidup kan Nabi ya. Ketika Nabi hadir, datang, dia yang selalu jadi imam.
Nabi tidak tergantikan kecuali menjelang wafatnya beliau, wafatnya Rasulullah. Dia mengatakan yang menggantikan Rasulullah imam pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis ya, yang imam itu adalah Rasulullah. Nabi sendiri yang imam. Cuma Nabi imam dalam keadaan duduk. Sementara ada sahabat yang berdiri seperti Abu Bakar, berdiri di sampingnya. Maka kemudian ada yang mengatakan sebenarnya yang imam itu Abu Bakar. Ya. Apalagi kemudian Abu Bakar itu menjadi mubalagahnya. Apa yang disebut dengan mubalagah tentu kita paham ya. Karena suara Nabi kecil, maka kemudian yang menyampaikan suara Nabi supaya terdengar ke belakang itu adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena suara Nabi kecil. Itulah juga yang menjadi dasar kenapa dibenarkan ada mubalagah. Ketika imamnya mengatakan Allahu Akbar tidak kedengaran seperti imam kita tadi kan? Tidak terlalu kedengaran. Harusnya ada yang menjadi mubalagah supaya didengar semua. Coba dengar kita di masjid besar ya. Kalau saya nggak tahu kalau di Makassar ini ada nggak yang begitu mubalagah ya? Kecuali kalau salat Id itu biasa ada. Tapi kalau salat-salat wajib yang lain ya, biasanya saya nggak pernah lihat ya, termasuk masjid raya kan nggak ada tuh. Kecuali kalau apa ya, biasa di bulan Ramadan ya, salat tarawih biasa ada. Padahal sebenarnya yang paling utama itu adalah salat-salat wajib supaya orang tetap mengikuti imam. Jadi ketika Nabi memberi tanda umpamanya dia takbiratul ihram tidak terlalu kedengaran, maka yang menyampaikan, yang memperdengarkan itu adalah Abu Bakar. Allahu Akbar. Abu Bakar, Allahu Akbar. Nah, itu kan mubalagah ya. Dan itulah dasarnya kita boleh mengangkat mubalagah. Ya, tapi kalau kita kan campur-campur, itu juga muazin, itu juga mubalagah, terkadang juga jadi imam. Ya seperti itu. Fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri sebelum Anda melihat saya. Kalian melihat sudah ada Pak Imam. Nah, kita sudah harus mengambil posisi. Tapi jangan juga seperti ada di antara kita. Imamnya sudah ada di situ masih tetap duduk-duduk. Ya, masih tetap duduk di tempatnya, tidak mau bergerak. Nanti sudah takbiratul ihram baru kemudian dia juga ikut. Sebenarnya itu tidak bagus, apalagi yang lama baru takbiratul ihram. Ya, tetap dia duduk-duduk situ. Baru kemudian dia takbir. Ya. Hadis yang kedua hadirin adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Maaf, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Yang mengatakan sami'a Abu Hurairah yaqul. Abu Salamah bin Abdurrahman ini pernah mendengarkan Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat, ya Abu Salamah sepertinya ini adalah dari kalangan tabi'in. Karena yang jadi sahabat di sini di samping Abu Hurairah dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya ini sahabat ya. Jadi dia mendengarkan Abu Hurairah mengatakan, yaqul uqimat as-shalah faqumna fa'adalna sufuf. Jadi ada satu ketika kata Abu Hurairah, salat itu diiqamah. Katakanlah imamnya mengatakan hayyal as-shalah. Ketika itu faqumna, kami juga berdiri bersama-sama ya. Kami sama-sama karena sudah iqamah, kemudian kami juga berdiri bersama-sama. Fa'adalna sufuf bukan hanya sekedar berdiri, kami juga meluruskan saf. Itu ya, jadi salah satu hal yang terpenting dalam salat berjamaah itu adalah meluruskan saf. Meluruskan saf. Bagaimana cara meluruskan saf dalam hadis ini tidak disebutkan. Tapi di hadis yang lain itu disebutkan. Meluruskan saf seperti ini caranya para sahabat.
Tentu sahabat itu diajari oleh Rasulullah. Dia memperbaiki safnya qabla ayyakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi datang. Jadi awalnya mereka memperbaiki safnya itu ketika iqamah. Kalau tadi yang pertama itu nanti mereka kemudian iqamah, nanti mereka berdiri dan meluruskan saf ketika dia sudah melihat Nabi, sudah datang Rasulullah. Dia sudah. Kalau hadis yang kedua ini, ya sebelum sudah iqamah, kemudian mereka meluruskan safnya, mengatur safnya. Qabla ayyakhruja ilaina Rasulullah SAW. Fata Rasulullah SAW hatta idza qama fi musalla qabla ayyukabbira. Maka Rasulullah SAW kemudian datang sampai kemudian dia berdiri di tempatnya. Seperti ini ya. Dia berdiri di tempat imamnya sebelum dia takbir. Artinya dia berdiri dulu baru takbir. Ya, berdiri. Dan memang seperti itu kita pahami kan? Sekalipun sebenarnya kalau kita sholat ya, terutama yang makmum ini, bukan terutama khususnya yang makmum, kan dia bisa saja takbir di belakang. Baru kemudian sedikit demi sedikit berjalan. Kan boleh begitu. Kalau dia tidak mau ketinggalan, satu rakaat umpamanya ya, imamnya sudah mau ruku, sementara dia baru masuk di pintu, kan dia boleh takbir di situ. Umpamanya di sana, Allahu Akbar. Ketika imamnya ruku, dia ruku juga. Di sana, di tempat sana ya. Itu boleh. Tapi kalau imam tentu tidak, karena imamnya di depan. Imamnya sendiri lagi. Ya. Jadi fata Rasulullah SAW hatta idza qama fi musalla. Kemudian Rasulullah SAW tiba datang sampai kemudian beliau berdiri di tempatnya. Ya sebelum beliau takbiratul ihram. Jadi sesudah berdiri baru kemudian takbiratul ihram. Zakara fansarafa wa qala lana. Ya kemudian Nabi kalau di sini dikatakan bisa jadi yang dimaksud di sini Nabi dulu membaca mungkin mengingatkan ya, kalau di sini disebut berzikir. Bukan hanya sekadar berzikir ya, bisa jadi Nabi mengingatkan bagaimana jarak kita. Ya, kan begitu imamnya, sawu sufufakum. Wa inna tasyatas saf itu semuanya dalam rangka mengingatkan kepada kita. Wa qala lana, dan kemudian Nabi berkata kepada kami, makanakum. Artinya apa ya? Perbaiki itu tempatmu masing-masing, perbaiki. Ya. Tentu jauh lebih bagus kalau kita tidak diingatkan ya. Kita sudah rapi dan tidak ada satupun ya umat beragama yang mengikuti cara beribadah malaikat itu seperti halnya umat Islam. Yang lain tidak ada. Maksud saya ini penganut agama samawi ya, tidak ada yang sama Islam. Satu-satunya itu yang mengikuti cara beribadah malaikat. Kan cara beribadah malaikat itu juga berdiri bersaf-saf seperti yang kita lakukan. Ya kan semuanya berdiri bersaf-saf. Dan itu begitu luar biasanya Islam itu, berapapun banyaknya. Bisa jadi sampai jutaan itu dalam waktu 1-2 menit sudah selesai itu saf. Kalah tentara Pak. Coba kalau kita lihat tentara, banyak sekali diatur, lama diatur. Apalagi kalau mahasiswa mau diatur, anak-anak mau diatur, lama sekali. Tapi kalau salat berjamaah tidak perlu kita sampai mendatangi, luruskan, tidak perlu. Imam cukup mengatakan, sawu sufufakum, ya, pakasingi tatomu, pakasingi safmu, ya kan? Perbaiki saf, luruskan saf. Langsung semuanya kita menurut. Itulah namanya imam. Imam itu artinya menjadi ikutan kita. Apa yang disampaikan oleh imam kita ikuti. Tapi ketika imamnya tiba-tiba keliru, salah,
Jangan makmumnya diam, harus mengingatkan. Seperti itu juga kita ya di dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada masyarakat. Kalau ada kesalahan pemerintah ingatkan, tapi jangan membakar belah. Jangan membakar. Langsung tiba-tiba marah-marah, imam apa ini? Kok salah-salah? Nah, hantam imamnya itu salah. Tidak pernah begitu. Yang benar ingatkan. Ya, diingatkan kan imam. Apa yang kita baca? Kan ada yang kita baca kan? Subhanallah. Tidak mengambil bensin kemudian dia bakar itu, tidak begitu. Ya, itu betul-betul anarkis itu. Ya, itu betul-betul anarkis. Ya. Dan satu-satunya yang begitu Pak Indonesia, wah luar biasa Indonesia itu. Dan yang paling hebat di Indonesia itu Makassar. Pokoknya kalau demo itu, Makassar itu tidak mau kalah Pak. Makassar tidak mau kalah. Kalau di tempat yang lain hanya satu kantor DPR dia bakar. Wah, Makassar bilang, saya tidak mau kalau satu, harus dua. Kayaknya bakar dua, bersamaan. Ya, bersamaan. Coba, ini pandangan yang keliru saya kira ya. Bagi kita semua. Ada hal yang salah. Imamnya salah, ingatkan. Ya, cuma memang imam kita ini banyak sekali misalnya. Ya, dan ketika diingatkan, susah sekali diingatkan. Tetap saja salah jalannya. Ya, kan itu yang kita lihat ya. Ada juga untungnya itu apa ya? Ada juga untungnya ada yang salah ngomong itu imamnya. Sembarang saja. Kalau ada imam kurang ngajar ini makmum semua ini. Apa ini makmum? Bodoh sekali ini. Pasti makmumnya kalau dibilangin sama kodong begitu, ya pasti dia melawan. Sekalipun ya, kan imamnya harus begitu, namanya pemimpin. Jadi dalam Islam sebenarnya sudah diajarkan, itu salah satu nilai dari sholat berjamaah itu Pak ya. Salah satu nilainya itu. Kalau imam mengatakan imamnya orang yang betul-betul jadi pemimpin yang baik, ketika mengatakan sawu sufufakum, kita semua menurut kan? Kita semua menurut. Coba bayangkan begini. Kalau imamnya itu adalah orang yang tidak terpilih, tidak ada yang suka terus jadi imam, bisa jadi tidak ada yang mau tinggal di situ. Tidak ada yang mau menurut. Imamnya kemudian banyak sekali melakukan kesalahan, makmumnya kemudian tidak mau ikut. Ya, tidak mau. Karena memang dalam hadis begitu, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan seorang makhluk kepada siapapun ya, ketika itu dalam persoalan berdosa kepada Allah. Enggak ada itu. Ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya lebih pada teori apa ya? Gitu. Jadi Nabi mengatakan ya coba perbaiki dulu tempatmu ya. Sama lah umpamanya ya, ada tempat yang kosong. Ada tempat yang kosong ya. Apalagi di depan kita tunjukkan ya ada tempat. Isi dulu tempatnya. Makanakum kata Nabi. Kemudian kita mengisi tempat-tempat itu. Ya. Falam nazal qiyaman nantaziru hatta kharaja ilaina. Maka kami senantiasa, tentu sesudah itu kami senantiasa berdiri menunggu Nabi sampai beliau keluar. Sampai beliau keluar. Artinya apa? Begitu patuhnya para sahabat itu. Sebelum Nabi datang, dia sudah lihat sebelum Nabi datang sudah mengatur baik-baik itu. Safnya sudah berdiri. Menunggu Rasulullah SAW. Jangan terbalik, imamnya yang menunggu. Mana makmum ini? Sudah qamat juga belum ada. Padahal kalau sudah iqamah tidak boleh lagi ada sesuatu yang kita lakukan kecuali sholat. Jadi kalau sudah qamat, sudah selesai. Langsung itu tanda bahwa kita mau salat ini. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Ya. Wa qad iktasala yantufu ra'suhu ma'an wa kabbara fa shalla ilaina. Jadi kelihatan sekali kata ini Rasulullah SAW kelihatan beliau sudah mandi ya. Sampai-sampai kemudian kepalanya itu basah dengan
penuh dengan air. Ya, masih kelihatan ada tanda-tanda bahwa beliau sudah mandi. Ya, fakabbara fa shalla bina. Kemudian Nabi takbir dan kami juga ikut bersama, salat bersama dengan Rasulullah SAW. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dan terakhir, itu hadis yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan, kana Bilalun yu'azzinu idza dahadat wala yuqimu hatta yakhrujan Nabi SAW idza kharaja aqama shalah hina yarahu. Nah, ini saya kira inti dari beberapa hadis ini, dan inilah mempertemukan semua hadisnya. Nah, apalagi Bilal ya. Bilal kita kenal adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Jabir bin Samurah mengatakan Bilal itu, beliau itu azan apabila dahadat, sesudah zawal ya. Ini artinya sepertinya bercerita tentang berbicara tentang hadis salat duhur. Jadi kalau sudah pas zawal, itu Bilal sudah azan. Tapi Bilal itu fala yuqima, dia tidak iqamah atau hatta yakhrujan Nabi SAW, sebelum Nabi datang. Jadi kalau Nabi sudah datang, ya Bilal kemudian berdiri qamat. Bilal berdiri qamat, kemudian semuanya harus ikut pada Rasulullah. Berdiri. Ya, fa iza kharaja aqama shalah hatta yarahu. Ketika Nabi sudah datang kharaja ini artinya keluar masuk ke masjid. Ya, keluar dari rumahnya ya. Nah, kemudian beliau memimpin salat hatta kharaja aqama shalah hatta yarahu. Ya, dia sudah lihat, sudah. Bilal kemudian iqamah dan Nabi memimpin salat. Iya. Itu 3 hadis ya yang terkait dengan persoalan ini. Tentu kalau kita hadirin ya, gimana ya kalau imamnya sudah ada memang? Ya kan pada umumnya imam kita begitu ya, sudah ada di masjid. Sekalipun saya pernah melihat salah satu masjid di mana ya, di Malaysia kayaknya ya. Betul-betul dia mencontoh Rasulullah SAW. Jadi rumahnya ada di dekat masjid. Ada di kompleks masjid ya. Kalau kita di sini, imam kita, kenapa tadi tidak ada imam? Karena ternyata imamnya jauh sekali rumahnya. Apalagi hujan keras ya. Yang keras, imamnya mungkin sehingga berteduh. Ya, nggak berteduh. Akhirnya muazzin plus jadi imam. Makanya kita nanti di hari kemudian ini betul-betul akan dipimpin oleh siapa namanya? Pak Ismail. Alina toka, alina tobang, alina tu imam. Jadi dia anak tawaingi ki. Boleh semua yang pimpin kita tuh. Karena nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, di hari kemudian ya, bangkitkan dari kubur itu untuk datang menghadap kepada Allah, kan masing-masing ada pemimpinnya, Pak. Ada pemimpinnya itu. Pemanya di masjid Raudatul Muflihin, siapa pemimpinnya? Mulai si tapu-tapu, siapa pemimpin kita dulu? Ada yang mengatakan yang memimpin kita itu imamnya. Ada yang mengatakan yang memimpin kita itu muazzinnya. Nah kalau beliau ambil dua-dua, tidak ada yang betul-betul dia yang jadi pemimpin nanti. Itu ya. Jadi masing-masing ada pemimpinnya itu. Oh siapa pemimpinnya? Itu muazzin atau imam. Tapi jangan juga sesudah ini mau semua jadi imam. Ya, karena imam itu juga ada syaratnya ya. Baik. Kalau Al-Qadiyat rahimahullah yajma'u baina mukhtalif hadzal hadits bi anna Bilalan radhiyallahu kana yuraqibu khurujan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu la yarahu ghairah aw illa al-qalil. Fa inda awwali khurujihi yuqim. Nah ini. Bagaimana kata Al-Imam An-Nawawi menyatukan 3 hadis ini ya, melakukan pendekatan dari mempertemukan beberapa hadis ini. Ya. Kata beliau karena Bilal itu memang karena yuraqibu khurujan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu la yarahu. Min haitsu la yarahu ghairuhu. Ya, jadi memang Bilal kan salah satu tugasnya itu selalu menjaga Rasulullah.
Kalau mungkin sahabat itu berzikir saja tanpa memperhatikan apa Nabi sudah datang. Apa Nabi sudah keluar dari rumahnya ya. Tapi kalau Bilal memang kerjanya begitu. Di samping azan dia juga selalu jaga Nabi. Apa Nabi sudah keluar ya? Dia memang selalu kayaknya perhatikan apakah dia sudah buka pintunya atau tidak. Kalau dia sudah buka pintunya, katakan, ya langsung dia qamat. Langsung dia qamat. Itu juga antara lain makna dari jangan kalian sholat sebelum melihat saya. Oh sudah lihat, baru qamat ini. Bayangkan kalau Nabi katakan ya, kalau imam kita tidak ada di masjid. Tiba-tiba masih mandi itu imamnya, kita sudah qamat. Ya kan ini repot ini. Sementara ya Nabi kan tidak ada yang menggantikan. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Selamanya Nabi yang jadi imam. Karena memang itu salah satu tugasnya pemimpin Islam. Itu tadi yang saya katakan di Malaysia itu, berapa kali saya datang di masjid, di beberapa masjid salat subuh ya terutama itu kalau subuh kita pergi. Nanti betul iqamah kalau dia imamnya sudah keluar. Saya nggak tahu kalau dia kemarin ini baru kembali dari Beijing. Kebetulan masjid tertuanya di situ kan ada di Beijing ya, masjid tertua, salah satu masjid tertua itu di Beijing. Berapa umurnya masjid itu, Pak? Sudah 1.300 tahun. Jauh lebih duluan masuk Islam orang Cina daripada orang Indonesia. Jauh lebih duluan. Masjidnya sudah, kita di masjid tertua di sini yang mana? Masjid Katangka ya? Masjid Katangka, kemudian Raja, Masjid Palau, beberapa umurnya. Masjid itu belum sampai 500-an tahun. Mereka itu sudah 1.300 tahun umur masjidnya. Dan masih tetap kokoh. Masih tetap kokoh. Ya. Di mana rumah imamnya? Imamnya semua ada di imamnya, muazzinnya, semua ada di samping masjid rumahnya. Disiapkan rumah mewah. Bukan hanya rumah mewah, kendaraannya juga kendaraan mewah. Imamnya itu ada yang pakai mobil Mercy, Pak. Kerjanya hanya di situ. Kalau imam kita di sini naik motor, naik sepeda. Nah, itu salah itu semua makmum yang ada di sini. Ya. Kita salah. Mereka itu betul-betul dibiayai. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, ya kita harus menghargai pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya itu lurus-lurus kan? Ya. Jadi memang Bilal itu bisa melihat Nabi di mana Nabi dan bisa jadi yang lain tidak ada yang melihat Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak perhatikan di mana Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi fa'inda awal li khurujihi yukim. Ketika Nabi sudah keluar dari rumahnya, langsung dia qamat. Ya. Wala yaqumun nasu hatta yarawna. Dan sementara yang lain itu tidak bangkit dari tempat duduknya sebelum mereka lihat Rasulullah. Ya. Hatsala yarawin. Maaf. Tsumma la yaqumu maqamahu hatta yu'adilu as-sufuf. Bahkan Nabi tidak kemudian memimpin sholat itu sebelum Nabi meminta untuk meluruskan safnya. Kan mereka baru sawu sufufakum. Biasa juga sawu wa'tadilu, kan begitu ya. Jadi macam-macam itu bahasanya Nabi. Tapi kalau kita hari ini kita tidak paham bahasa Arab, pertanyaannya bisa nggak diganti dengan bahasa lain? Boleh. Ya, boleh saja. Bahkan bisa jadi ditambah. Karena hari ini kita juga, kan kenapa Nabi begitu? Supaya ini betul-betul salat kita itu bisa khusyuk ya. Karena bayangkan ada yang di depan, ada yang di belakang. Kenapa bisa begini? Pasti salat kita itu tidak menjadi bagus. Tapi kemudian ketika semuanya lurus sama-sama, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, salat kita menjadi khusyuk. Tapi hari ini kan banyak bisa mengganggu salat kita. Salah satu diantaranya, kita semua punya HP. Bawa ke masjid umpamanya HP-nya, ini bisa mengganggu. Maka imam hari ini boleh mengatakan, nonaktifkan dulu HP tak.
Tidak enak sekali memang itu kalau kita sementara sholat tiba-tiba ada yang bunyi HP-nya keras sekali. Keras sekali HP. Pasti mengganggu bukan hanya yang punya HP tapi semuanya kan. Makanya sebelum kita masuk, saya tadi sebelum memulai saya melihat apakah HP saya ini dalam keadaan silent atau gimana. Saya kira itu hadirin ya. Saya mau minta izin ini. Tidak ikut salat isya karena harusnya saya tidak pergi ceramah sebenarnya, cuma megaladen indraku bela. Sekali mau tangku tidak hadir, sering ya saya tidak datang karena urusan yang selalu bertepatan dengan urusan saya, dinas saya di luar. Nah, saya mohon maaf ya kalau terkadang itu tidak sempat hadir di masjid kita ini, bukan karena apa-apa. Karena itu adalah kewajiban saya. Jadi terima Mekah gaji, nah dilaksanakan itu tugasku. Sementara di sini kan sunnah ya, sunnah hukumnya. Saya kira cukup hadirin, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.